Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Waalaikumsalam. Ada juga Bang Haji J nih guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu itu putri Pak Ustadz nelpon. Kebetulan saya dengar Bapak dengan suara yang santun, sopan. Saya pingin keluarga saya seperti itu. Tapi mungkin dulu karena saya juga sama orang tua saya banyak salah. Saya banyak menentang orang tua saya. Mungkin itu hukuman buat saya. Tapi saya tetap menginginkan ketenangan di dalam keluarga saya. Terus ngomong apa waktu itu? Waktu itu putri Pak Ustadz izin mau keluar kemana nanti pulang, terus minta solusi, Bapak kalau begini gimana. Saya terharu mendengar Pak Ustadz, karena saya sendiri pun belum bisa seperti itu kepada orang tua saya. Belum pernah saya telepon mama saya itu, Ma, sekarang saya ada di Jakarta, doakan saya belum pernah seperti itu. Saya banyak salah, tapi saya tetap ingin keluarga saya itu selamat dari api neraka. Amin. Amin. Iya. Saya juga Ustaz. Saya tambahin satu kasus juga Ustaz yang terjadi pada keluarga saya. Saya sebenarnya sangat sayang pada kedua orang tua saya. Tapi ketika mereka kemudian menikah lagi, antara saya seperti membangga, dan saya sudah menerima, kalau dalam bahasa saya mungkin hukuman saya, anak saya meninggal. Saya ingin itu tidak terjadi kemudian di keluarga saya. Saya masih berusaha terus untuk memohon ampun atas kesalahan saya yang susah sekali. Sebenarnya yang harus saya lakukan, Iya. Iya, memang dalam perjalanan hidup itu memang macam-macam. Di sini kan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu kan jelas. Apa saja musibah yang diterima itu disebabkan dari buah tangan orang itu sendiri. Jadi Allah itu benar. Kalau masih ada orang yang meragukan itu, seorang muslim meragukan itu, orang itu dianggap kafir oleh Allah Ta'ala, pasti. Nah, dari ayat itulah kita harus mulai memahami, harus belajar muhasabah untuk tahu tuh, oh kalau tuh tadi kan memang dulu kurang dekat dengan orang tuanya, kan paham akhirnya, oh iya sekarang kok ini ya keluarga saya, walaupun dibilang hancur enggak, tapi kok
ada sesuatu yang masih kamu inginkan gitu, ya kan? Masih kamu inginkan lebih baik, ya entah di istri kamu sendiri, anakmu sendiri, masih kamu inginkan. Makanya berubahlah sekarang, mumpung umur itu masih diberikan oleh Allah Ta'ala. Rubah terus, dekatkan diri pada orang tua, istilahnya itu menghamba. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita bisa dititipkan rezeki oleh Allah Ta'ala, itu tetap dari orang tua kita juga. Nah itu tetap ada rasa hormat kepada orang tua kita, itu lebih. Insya Allah seperti itu, harus belajar. Kemudian Eko, kamu sendiri juga sudah paham, anakku yang kecil meninggal, ya memang itulah yang kamu ketahui. Kamu dulu pernah marah benar pada salah satu orang tua kamu, dijawab oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya berubah sekarang, sayangi beliau, udah tahu sayangi beliau beneran. Apa yang tadi awal saya ceritakan, coba dilengkapi terus-menerus dengan ketulusan, dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga mudah-mudahan nanti itu akan tercapai semuanya. Jadi rizki oleh Allah Ta'ala disiapkan di langit itu adalah dari kita berbuat baik. Dasar kita berbuat baik dulu adalah sholat. Kalau saya tekankan, sholatlah minimal 5 kali. Itu pun belajar untuk istiqomah. Tambahkan sunnahnya, baca Quran, baca tafsirnya, belajar memahami cerita-cerita dari para nabi, dari orang-orang yang memusuhi Nabi. Kita kan nggak akan pernah tahu bahwa Fir'aun itu diceritakan dia menuhankan dirinya. Benci banget kita kepada Fir'aun, sombong. Benci banget kita terhadap kesombongan Fir'aun, iya kan? Tetapi kita lihat, kalau kita membicarakan sesuatu, kamu baca ini pasti berhasil, kamu baca ini pasti masuk surga. Nah, seseorang yang memastikan di sisi itu, dia merasa dirinya Tuhan, bukan hadiah. Berarti dia seperti Fir'aun. Ngapain membenci Fir'aun? Waktu masih ada darah dan jin dan setannya Fir'aun di tubuhnya. Makanya belajarlah, coba. Seseorang berdoa ingin mendapatkan rizki, dikasih oleh Allah Ta'ala rizki, dia berdoa tahajud 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, dikasihlah oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika tanyain sama temennya, kamu kok berhasil? Dia ngomong, ini saya, ikhtiar saya yang gigih dan tahajud saya. Mana Allahnya? Berarti dia yakin dengan apa yang dia gigihkan dan dia kerjakan tentang tahajud itu yang menjadikan berhasil. Berarti dia merasa sombong dengan kegigihannya. Sombongnya itu dari mana? Dari sifatnya Fir'aun juga. Walaupun dia sholat, tapi sifat-sifat seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan hanya cuma benci sama Fir'aunnya aja, jangan sampai benci juga dengan Abu Jahal. Kalau memang nggak taunya kita itu punya sifat-sifat seperti itu, keras, kaku, memfitnah, kerjaan siapa itu? Kerjaan Abu Jahal dan orang-orang munafik. Dan dia sholat, dan dia pakai peci haji, pakai kafiyah kadang-kadang, terserah. Atau dia juga orang biasa seperti dia pejabat, dia sama semuanya. Disinilah yang harus kita sadari, bahwa
seorang muslim pun walaupun dia itu mengatakan la ilaha illallah, tetapi masih banyak orang-orang muslim yang menuhankan dirinya, tidak sadar, tapi dia sadar. Makanya tauhid itu harus kita kuatkan, kita harus belajar beneran. Jangan sampai ucapan la ilaha illallah itu, yang kata teman-teman dakwah itu orang yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga, nggak tahunya dia merasa dirinya Tuhan, dirinya sombong. Karena apa? Karena dia mampu, orang lain tidak mampu, dia mampu. Ada kesombongan, ada ujub, ada riya, dan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Amal solehnya habis. Kalau sudah habis, emang dia sadar dia ujub, dia sombong? Enggak sadar, enggak akan sadar, karena dia sudah merasa lebih daripada orang lain, dan orang lain yang berbicara dianggap orang itu ilmunya lebih rendah dari dia, sehingga dia lupa bahwa itulah sifat-sifat Fir'aun yang tidak mau diberi penjelasan oleh Nabi Musa bahwa sembahlah Tuhanmu. Dia lupa, akulah Tuhan. Kalau Fir'aun bilang dirinya Tuhan, kalau orang muslim yang lupa, dia tidak bilang dirinya Tuhan, tetapi gaya, kata, perilakunya dia memiripkan dirinya Tuhan. Itu dinilai oleh malaikat atid. Kalau dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah, ya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Karena syirik dan musyrik itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalnya masih dalam keadaan musyrik atau syirik itu, ya dia nggak akan masuk surga. Lah dia menuhankan dirinya dan dia nggak pernah tobat, habis. Dari mana? Itu yang bangun jembatan itu saya, ini yang mengadakan negara ini begini, ini saya, ini itu. Sudah, dia bermain Tuhan-Tuhan. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan sadari. Jangan benar-benar nanti akan masuk neraka, nggak akan keluar. Tetap yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Tetap yang menjadikan kita itu bisa bekerja setiap saat itu Allah. Tetap yang senantiasa kita itu bisa berdakwah itu tetap Allah, bukan kepandaian kita. Kepandaian seseorang berdakwah itu memang dari dia belajar dari ilmu ini, ilmu itu, hafal, terus jadi ujub riya. Terus kalau saya tanyain, otakmu yang punya siapa? Yang punya bapak ibuku. Masa begitu? Karena saya anak bapak dan anak ibuku. Jawab aja terus, bapak ibumu dari mana? Nanti ketemunya Nabi Adam, siapa yang bikin? Selesai. Walaupun bertahun-tahun mengurutkan nasabnya kan gitu. Nggak perlu, otak kita milik Allah Ta'ala. Berarti kalau seseorang diberi, dititipi, diizinkan oleh Allah Ta'ala, pandai, itu dari Allah Ta'ala. Nggak usah ujub, nggak usah riya. Siapapun termasuk saya belajar untuk tidak belajar. Nah, disinilah sebenarnya harus kita sadari. Ayo kita luruskan. Tidak hanya cuma niat, aplikasi sehari-hari. Apa yang diceritakan Haji J tapi nggak lengkap karena takut dibilang sama saudaranya. Apa yang diceritakan Tung dan Eko, ayo sekarang kita luruskan serius, karena kita sendiri akan bertanggung jawab. Kita, keluarga kita, gerbong-gerbong kita itu kita yang bertanggung jawab nantinya. Jangan sampai kita menganggap kita benar. Insya Allah seperti itu. Kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang taat,
berusaha istiqomah sholat, ya wajib, ya sunnah. Berusaha istiqomah baca Quran, berusaha istiqomah hormat kepada istri, berusaha istiqomah hormat pada suami, berusaha istiqomah hormat kepada orang tua, berusaha istiqomah hormat kepada orang yang tidak kita kenal. Bukan sebaliknya, kita merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang-orang itu, sehingga kita tidak bisa tersenyum dengan orang-orang itu. Kita merendahkan orang-orang itu. Kita menganggap orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita menganggap orang-orang itu tidak menghasilkan uang untuk kita. Silahkan nanti di akhirat merasakan. Nggak usah. Itulah yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita sebagai seorang laki-laki, suami, ayah, itu menjadi patokan istri, anak-anak kita, atau orang di sekitar kita, dengan belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Amin, insyaallah. Amin ya. Ya, kurang lebih. Allahumma Haji. Alhamdulillah ya Allah, Ustaz udah ngasih pencerahan. Ada PR berarti di rumah banyak. selama Pak Haji itu besok tidak mati, masih ada PR. Selalu ada PR. Iyalah. Tapi itu Ustaz, saya mungkin yang lambat memahami Pak Tung sama Pak Haji J, mungkin bisa saya cerita sedikit. Sebenarnya saya kenal sama Ustaz Danu itu sudah lama, masih bujang. Beliau waktu saya bujang itu sudah pernah ngomong, cuman saya nggak paham. Saya lambat belajarnya. Dari situ dikasih tahu nanti saya nggak akan cerita bahwa kamu nanti akan ada musibah, itu nggak cerita. Tapi kamu harus hati-hati, harus banyak istighfar, hormat sama orang tua. Sudah digituin. Masih bujangan Pak Haji, Pak Tung, masih bujangan waktu itu. Saya mau menikah juga tanya beliau, ini ada foto, ini cocok enggak? Oh nggak cocok. Ini cocok enggak? Oh nggak cocok. Ini cocok enggak? Oh nggak cocok. Begitu ketemu, nah yang ini cocok. Nah, kemudian karena ada nanti suatu saat kamu akan ada musibah. Pas uang saya hilang banyak, uang kantor, saya tanya Ustaz, apa kira-kira ini musibah itu? Bukan, lebih besar lagi. Padahal waktu itu uang sekian puluh juta udah sangat besar buat saya. Ternyata pas anak saya meninggal, baru dia ini ujian yang saya lihat. Itu Pak Ustaz hafal ya apa yang jadi emosional saya waktu itu hafal ya Ustaz? Atau mungkin saya termasuk penelitian Ustaz sejak saya masih bujangan dulu itu Ustaz? Nah, itu kamu terlalu tinggi menilai saya. Saya kalau cerita dulu kali saya kesurupan. Karena sampai hafal, sudah hafal, jadi belum kejadian sudah hafal. Ya, itu kan namanya belajar. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau ada seseorang yang dengan orang tuanya ada sesuatu yang terpotong itu, insya Allah pasti ada sesuatu yang besar nanti akan terjadi, yaitu musibah. Hanya itu aja biasanya saya hafal ya. Saya lambat paham itu Ustaz. Kalau saya paham dari awal mungkin beda cerita. Ya nggak apa-apa. Ya kalau memang seperti itu. Kalau kamu paham lebih awal ya istrimu wali bukan itu. Ya nggak apa-apa lah. Ya insya Allah semuanya ini kan ada hikmah yang harus kita pelajari. Ya sudah, kalau memang kita masih ada banyak salah dan dosa, mumpung ada umur, mohon ampun terus menerus, nggak apa-apa.
nggak apa-apa, teruskan, jangan lepas, jangan lereng, jangan berhenti, terus mohon ampun, karena kita tidak tahu doa mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Kerjakan aja terus, apa saja. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya. Nah, sahabat beriman, demikian tadi perbincangan kami. Sebelum kami akhiri video ini, izinkan saya mohon waktu sejenak. Melalui video ini saya ingin minta maaf kepada kedua orang tua saya dan juga istri, anak-anak saya. Siapa tahu beliau semua menyaksikan video saya ini, kita ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kedua orang tua saya, mama dan papa. Maaf jika dulu saya sering membuat mama dan papa sakit hati karena kelakuan saya. Izinkan saya melalui video ini minta maaf kepada mama dan papa jika dulu saya sering membangkang, saya sering lari dari rumah, mama cari saya tidak pernah lupa akan perbuatan saya yang salah di hadapan Allah dan membuat mama dan papa sakit hati. Dan sampai sekarang saya belum bisa banyak berbuat baik kepada mama dan papa. Jika itu salah dan dosa di hadapan Allah, izinkan saya kali ini melalui video ini minta maaf sama mama dan papa. Lillahi ta'ala, maafkan saya. Begitu juga istriku, anak-anakku. Jika saya sebagai suami selama ini belum bisa mendidik kamu menjadi istri yang soleh dan anak-anak yang soleh dan solehah di hadapan Allah, melalui video ini izinkan saya, suamimu dan ayah dari anak-anakku, minta maaf karena banyak sekali kesalahan-kesalahan saya yang telah saya lakukan, yang menyebabkan kamu istriku mungkin sakit hati dengan saya, anak-anakku. Maafkan papa, doakan papa supaya papa bisa berubah. Papa harus berubah, papa harus selamatkan keluarga papa. Ampuni aku. Nah, sahabat beriman, saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan mungkin melalui video ini. Mudah-mudahan tayangan video ini banyak bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat para suami, supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Sampai jumpa lagi pada video dan konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.